Shalom. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian buku nyanyian HKBP nomor 706 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat, kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
bersukacita karena Allahku, bersukacitalah karena Tuhanku, Dialah sumber kekuatanku. Marilah kita dengar hukum Tuhan yang diambil dari hukum yang kelima sampai dengan ke-10. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hukum ke-6, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledanya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita mengucapkan kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Mendaki jalan mulia, tetap doaku ini, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, bawa diriku dekat kepadamu, ke tempat tinggi surgamu. Tuhan mantapkan langkahku. Di surgamu, Tuhan mantapkan langkahku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Dilanjutkan kor dari punguan lansia.
Kita bernyanyi lagi. Epistel minggu kita hari ini diambil dari Matius pasal yang 13 mulai dari ayat 10 sampai dengan 17. Kita membaca secara responsoria dari kami yang pertama. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, "Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap." Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Demikian pembacaan firman. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kor remaja.
Kita bernyanyi. Padamu ku berjanji, Yesus Tuhanku, ku kan tetap setia dari melayanimu di dalam takut hatiku karena kau besertaku. Yesus Tuhanku, walau banyak cobaan, tetap aku teguh. Musuhku dan si jahat benteng perlindungan, selamatkan jiwaku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar pujian dari Kor Naposubulung.
Kita mendengar warta jemaat. Shalom. Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu 12 Mei 2024. Yang pertama, warta umum. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Eksaudi. Topik minggu, kebahagiaan orang benar. Dalam bahasa Batak, Hatuau Nihalak Partigor. 2. Kebaktian wilayah 2. Gereja akan melaksanakan kebaktian wilayah 2 pada hari Selasa 14 Mei 2024 pukul 19.00 WITA di rumah keluarga Amang Situa M Butar-Butar SIT Inang NS Boru Hutahayan yang beralamat di Kompleks Pertamina Blok B1 nomor 7. Diharapkan kehadiran jemaat wilayah 2, Parhalado dan keluarga di ibadah tersebut. 3. Jemaat yang baru. Mulai minggu hari ini 12 Mei 2024 telah menjadi jemaat yang baru di gereja kita, keluarga Amang Segar Huta Barat, Inang Siska Handika Boru Simanjuntak, beserta 2 orang anak, Aldrain Pangihutan Huta Barat dan Adriela Grace Huta Barat. Mereka datang dari gereja GKPI Pagar Batu, Resort Sipoholon 2, wilayah Silidung. Sekarang mereka tinggal di Jalan Patekne, Sudiang Raya, masuk wilayah 1. Kepada jemaat yang baru dipersilahkan untuk berdiri. Silakan duduk. 4. Pembubaran Panitia Pesta Peresmian Resort HKBP Tamarunang. Pada ibadah minggu ini tanggal 12 Mei 2024, gereja akan melaksanakan pembubaran Panitia Pesta Peresmian Resort HKBP Tamarunang dipimpin oleh Pelaksana Tugas Pendeta Resort HKBP Tamarunang, Amang Pendeta TD Sianturi STH. Acara dilaksanakan setelah pembacaan warta jemaat sekaligus sambutan dari Ketua Panitia Pesta Peresmian Resort HKBP Tamarunang, Amang Dr. Andus M. Panjaitan MM. 5. Kunjungan PLT Pendeta Resort HKBP Tamarunang ke HKBP Kendari. Di hari Sabtu 18 Mei 2024 sampai dengan Senin 20 Mei 2024, Pelaksana Tugas Pendeta Resort HKBP Tamarunang, Amang Pendeta TD Sianturi STH akan menghadiri ibadah minggu sekaligus pesta perayaan hari ulang tahun HKBP Kendari yang kedua. Mari kita doakan kiranya kegiatan tersebut berjalan dengan baik. 6. Undangan rapat resort HKBP Tamarunang Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Gereja kita menerima undangan rapat dari Resort HKBP Tamarunang Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Untuk jelasnya akan kami bacakan. Huria Kristen Batak Protestan Resort Tamarunang Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Nomor 003-SU-D17-R1-Romawi 4-2024. Hal undangan rapat resort. Kepada yang terhormat pimpinan dan Parhalado HKBP Tamarunang di Tamarunang, salam sejahtera. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyertai dan memberkati gerejanya HKBP Tamarunang dan HKBP Kendari. Kita mengakui dan menyaksikan bahwa kasih karunia Tuhanlah yang memampukan HKBP Tamarunang menjadi resort yang baru di Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Oleh karena itu, HKBP Resort Tamarunang mengundang HKBP Tamarunang dan HKBP Kendari untuk melakukan pembentukan fungsionaris resort serta membicarakan program kerja dan anggaran resort tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 25 Mei 2024 jam 10.00 WITA sampai selesai. Tempat konsistori HKBP Tamarunang, alamat Jalan Guaria nomor 14 Tamarunang Maros. Adapun agenda rapat resort yang hendak kita lakukan adalah: 1. Memilih utusan ke Sinode Godang. 2. Memilih utusan ke Sinode Distrik dan dari Majelis Tahbisan. 3. Memilih utusan ke Sinode Distrik dari anggota jemaat. 4. Memilih 6 orang majelis resort. 5. Memilih badan audit resort. 6. Membicarakan dan menetapkan program dan anggaran HKBP Resort Tamarunang
untuk tahun 2024. Para peserta rapat resort ialah: 1. Pendeta resort. 2. Seorang utusan mewakili majelis dari setiap jemaat. 3. Seluruh pelayan tahbisan penuh waktu seresort. 4. Seorang utusan majelis perbendaharaan setiap jemaat. 5. Seorang utusan masing-masing kategorial atau 6 kategorial. 6. Seorang utusan dari setiap dewan, 3 dewan. Demikian surat undangan ini kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kehadiran kita semua untuk pelayanan di rumah Tuhan dan kemuliaan bagi namanya. Tamarunang 9 Mei 2024. Teriring salam dan doa, kami yang mengundang pelaksana tugas pendeta HKBP Resort Tamarunang, Amang Pendeta Tommy D. Sianturi STH. Tembusan pertinggal. Yang ketujuh, persembahan operasional gereja. Di minggu hari ini 12 Mei 2024 kita akan menyerahkan persembahan ke depan untuk operasional gereja kita. Marilah kita memberikan dengan sukacita. 8. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis gereja dan pendeta. Jemaat yang sakit: 1. Augusta Christine Borusianipar, perawatan di rumah. 2. MU Hutagalung, wilayah 3, perawatan di rumah. 3. Situa Ade Siregar, wilayah 2, perawatan di rumah. 4. AW Sitorus SE, wilayah 1, perawatan di rumah. 5. Nyonya Simanjuntak NT Boru Napitupulu SE, wilayah 3, perawatan di rumah. 6. S. Sianturi SPD, wilayah 3, perawatan di rumah. 9. Jemaat yang berulang tahun. Majelis Gereja HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 6 sampai 12 Mei. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun: 1. Nidia Iranada Simanjuntak, Naposobulung, 7 Mei, wilayah 2. Andar Pinapan Manulang, Naposobulung, tanggal 9 Mei, wilayah 2. Amang W. Sinaga SE, 9 Mei, wilayah 3. Amang Situa S. Sihombing, 10 Mei, wilayah 2. Inang RJ Boru Sihombing SS, 10 Mei, wilayah 1. Masna Ulis Tumorang, Naposobulung, 10 Mei, wilayah 2. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 10. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakan di tanggal 16 sampai 12 Mei. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga. 11. Jemaat yang datang dalam ibadah. Minggu 5 Mei 2024 di gereja 157 orang, ibadah sekolah minggu 70 orang. Kamis 9 Mei 2024 hari kenaikan Tuhan Yesus, di gereja 153 orang, ibadah sekolah minggu 43 orang. 4. Kamis 9 Mei 2024 kebaktian wilayah 3 di keluarga Amang B. Sinaga SE, Inang D. Bursilain SST MKes 66 orang. 2. Keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat di lembar keuangan yang ada pada kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Berikut kami sampaikan, kami mohon dengan hormat kepada Amang Dr. Andus M. Panjaitan untuk memberikan kata sambutan dari mewakili Panitia Peresmian Resort Tamarunang. Shalom. Halo. Horas. Horas. Nah, hormati kami Amang Pandita Siaturi, pelaksana tugas pendeta resort
HKBP Tamarunang, na hormati hami, hamuna manami inanami perhaladu ni Uriatta, punguan ama, punguan ina, napasobulung, remaja, do sekolah minggu, dan tidak lupa lansia, karena lansia yang menyampaikan. Di hamuna amanami, do inanami, nau persangai apihami, muliatema di Tuhatta. Terima kasih sama Tuhan atas penyertaannya, kita telah selesai melaksanakan peresmian resort HKBP Tamarunang. Peresmian resort yang kita telah laksanakan tanggal 31 Maret dan dibentuk pada tanggal kepanitiaan tanggal 31 Desember. Maka berjalanlah selama 3 bulan. Dari pencapaian pelaksanaan yang 3 bulan itu, itulah hasilnya yang mungkin bisa kita lihat, antara lain pengecatan gereja, penimbunan di bagian belakang, pemasangan paving block, pengadaan inventaris gereja, inventaris resort, antara lain sepeda motor, inventaris kantor, perbaikan kantor, perbaikan kamar mandi, dan lainnya. Itulah yang bisa kita laksanakan. Terima kasih sama semua jemaat yang telah mendukung acara ini sehingga boleh terlaksana dengan baik. Adapun hasil daripada pesta, semula kita anggarkan penerimaan maupun pengeluaran adalah sebesar 265 juta rupiah. Namun puji Tuhan, realisasi penerimaan menjadi dapat terkumpul mulai dari awal sampai akhir acara, sampai setelah selesai acara, karena masih ada yang memberikan sumbangan setelah selesai acara. Sebanyak 388.167.000 rupiah, atau bisa terlampaui 123.167.000 rupiah. Pengeluaran 322.436.000 rupiah, atau pengeluaran melampaui rencana sebanyak 57.436.000 rupiah. Maka saldo pesta adalah 65.731.000 rupiah. Di hamuna amanami inanami do sudehi tatahena pengudison terlemu bima di hamu paditanami dohot parhaladunami, bisa kita capai penerimaan melampaui rencana terjadi karena semangat dari semua jemaat HKBP, semangat dari punguan marga-marga, dan semangat dari panitia dan pihak yang mencintai HKBP, khususnya HKBP Tamarunang yang memberikan sumbangan. Sumbangan dari marga-marga, kita mendapatkan dukungan sebanyak 32 perkumpulan marga. Sangat luar biasa. Sedangkan pelampauan pengeluaran dibandingkan dengan yang direncanakan terjadi karena adanya pekerjaan yang harus dilaksanakan, di mana sebelumnya tidak direncanakan, antara lain perbaikan kamar mandi dalam gereja, pengecatan seluruh bagian luar gereja dan plafon bagian luar, di mana semula direncanakan hanya sisi sebelah kanan. Kalau saya sebelah kiri, hanya sisi sebelah kiri,
dan pekerjaan lainnya karena adanya kekhawatiran tidak tercapainya pengumpulan dana untuk pelaksanaan peresmian resort HKBP Tamarunang pada waktu penyusunan proposal yang sangat singkat. Selain penerimaan sumbangan dan bantuan dalam bentuk uang, masih ada bantuan yang diberikan jemaat namun tidak dirupiahkan. Antara lain, dekorasi pada saat pesta yang disumbang oleh ruas jemaat dan didukung kaum perempuan Ina dan Naposo bekerja sama sehingga membuat indah dan cantik, dan yang saya dengar sendiri sampai tamu kita kagum melihat bahkan jemaat Raja Wali yang pada saat itu mengatakan, kami belum pernah membuat seperti ini. Dan tenaga-tenaga dari ruas untuk melaksanakan kerja bakti dan mendukung kegiatan peresmian itu. Sehingga boleh dikatakan bukan hanya 388 juta sebenarnya yang kita terima selama peresmian apabila dirupiahkan, jauh lebih besar. Untuk itu saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang banyak kepada seluruh jemaat, pengumuman marga-marga, dan teman-teman saya panitia, dan khususnya Perhalado yang juga menjadi anggota panitia. Terima kasih kepada bendahara, sekretaris, seksi-seksi, koordinator seksi-seksi yang kita bisa bekerja sama, dan saya yakin dengan pesta yang besar begini bisa kita laksanakan dalam waktu 3 bulan. Saya yakin kegiatan yang lebih besar lagi bisa dilaksanakan HKBP Resort Tamarunang. Oleh karena itu, kita hanya bisa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja yang senantiasa memberikan kita kesehatan, pikiran yang jernih dan hati yang tulus, serta memberikan kesempatan bagi kita semua untuk bekerja melaksanakan tugas yang diberikan Huria atau gereja kepada kita semua panitia sejak pelantikan sampai dengan pelaksanaan peresmian resort HKBP Tamarunang. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua sehingga kita selalu bisa memberikan yang terbaik untuk rumah Tuhan dalam hal ini gereja HKBP Resort Tamarunang. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Atas kekurangannya baik sejak dilantik panitia dan penyampaian kata sambutan ini, kami mengucapkan bermohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila ada perkataan yang kurang dan tindakan yang kurang. Demikian, terima kasih. Kami ucapkan Horas. Horas. Sungguh mamang pandita nami, doh tamu para lalu nami, naboy upasahat nami. Jawa mo tu jolo. Jolo ma. Kami undang dengan hormat panitia peresmian resort mewakili inang bendahara, dot sekretaris, dot koordinator. Sudema Hugo Rahami asa Roma Hitatuson, inang bendahara, sekretaris, dot koordinator. Sude koordinator, koordinator dana, koordinator konsumsi, perlengkapan, humas, Sudema, koordinator. Dokumentasi. Di Hamuna Padita nami
dohot parhalado nami. Dison hupasaha tamima laporan pertanggungjawaban berserta bukti-bukti pengeluaran selain kami cetak dalam bentuk kertas, juga kami berikan dalam bentuk rekaman atau dalam file flash disk, karena kami menggunakan bukti transaksi elektronik hampir 97%. Dari saldo pesta 65.731.000, kami serahkan saldo tunai 55.731.000 dan yang kredit masih ada 10 juta, dan ini akan diselesaikan dalam waktu secepatnya. Songonop piamang naboy hulaho kami panitia tunglasma rohani uriata laho majalo moliate. Ya, digeser mamang, digeser mak. Asa jongjong jala aka panitia tarumobi aka koordinator asa Roma tujulu alana on nama partikian Parbudi dinalau Huria Mandok Mulyate, dan juga sekaligus pembubaran panitia kepengurusan. Ganup aka koordinator. Ya. Ya. Terpujilah nama Tuhan yang memberkati setiap program-program gerejanya, di mana program gereja dapat terlaksana dengan penuh sukacita. Dan saya harus katakan, ketika panitia akan bekerja, kita sudah buat komitmen, karena target untuk panitia bekerja bukanlah hasil tunai, tetapi kita bicara tentang kuantitas jemaat yang mendukung pelayanan itu, bukan tentang kuantitas uang yang dapat di pelayanan itu. Alani dohono kuma las roha sude ruas marulupuluk, sude ruas makatindakon jala dohono kuma dang ado kamu namandokon ngalujaau ali sudi makalason mulai tema Tuhan di pararho ngulu nami alani i atas guarni Huria HKBP Tamarunang Resort Tamarunang, atas nama Pendeta Resort HKBP Sulawesi Selatan, atas nama Preses Distrik 17 Indonesia bagian timur, saya pelaksana tugas Pendeta Resort HKBP Resort Tamarunang dengan ini membubarkan panitia kepengurusan peresmian Resort Tamarunang di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran
Itulah kiranya memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di minggu kita pada hari ini, di Minggu Eksaudi, yang berarti dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku, yaitu yang diambil dari kitab Mazmur pasal yang pertama, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita akan membacanya secara responsoria. Saya akan memulai dari ayat yang pertama. Jalan orang benar dan jalan orang fasik, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ya, demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, kita pasti akan menemukan dua hal. Yang pertama, hal yang baik. Yang kedua, hal yang buruk. Di dalam mengambil keputusan juga, kita akan selalu diperhadapkan dengan dua hal, negatif, positif. Walaupun ketika kita menjalani kehidupan kita begitu indah seolah-olah, ini kita garis bawahi kata seolah-olah, begitu indah seolah-olah yang berhubungan dengan yang namanya negatif. Seolah-olah indah kehidupan orang fasik, seolah-olah indah kehidupan orang berdosa. Dan terkadang kata seolah-olah ini membuat kita bimbang, membuat kita bingung. Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, terkadang kita mau bingung dan mungkin tertipu dengan kondisi apapun itu. Kita selalu diperhadapkan dengan yang kata aspal, asli atau palsu. Iya, seolah-olah asli, ternyata palsu. Seolah-olah dia memuji kita dengan asli, ternyata palsu. Seolah-olah dia mengerti dengan kondisi kita, ternyata palsu. Seolah-olah dia ingin memberikan perhatian yang lebih, menjadi besti yang terbaik, ternyata palsu. Dan memang kita harus akui, saat ini lebih banyak orang memang memakai dan menikmati hal-hal yang palsu. Saya pernah melayani di satu gereja, maaf bukan di sini, tetapi di salah satu gereja, tidak perlu saya katakan. Ini ada seorang anak Naposo Bulung. Iya, saya sampai terkagum-kagum, luar biasa. Ketika dia ingin berpenampilan ke gereja ataupun ke perkumpulan, sangat luar biasa. Iya, mulai dari atas sampai ke bawah itu branded, luar biasa. Mulai dari tangan kiri sampai tangan kanan itu luar biasa. Pokoknya kalau kena sinar matahari silau, kuning semua. Iya. Ketika saya bertanya,
Memang luar biasa doho ate. Aleleku hasian. Hehehe amangon. Toy mamang lasroha. Iyalah, lihatlah. Iya. 10 mulu hita 10 tahe jari-jari amang inang. 10 5 kiri, 5 kanan. Mulu ibana 10 sada tong. Itu. Alai 10 sada sudi adong si huning. Iya. Luar biasa do layat gabi wingot artisi. Saya jadi teringat seorang artis. Artis siapa tahe? Yang dia pakai batu aki yang begitu besar semuanya. Siapa? Tesi. Iya. Sangat luar biasa lae. Kayak artis Tesi itu tole mamang. Ya ini gaya saya saja. Butuh amang do. Dang emason. Jadi do. Warna pesi kuning. Ya berarti ya kuningan ini amang. Iya. Saya terdiam. Tetapi memang dia menikmati akan hal itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi untuk membantu kita memahami nas ini. Memang kita harus akui setiap perempuan akan terkesima ketika dia mendengarkan sebuah rayuan. Iya. Mula rayuan kalau di dalam bahasa sehari-hari apa namanya? Gombal. Iya. Jadi ada seorang remaja, bukan remaja, kalau remaja pasti dimarahi bapaknya, marhalet. Iya, ada seorang pemuda yang mengagumi seorang perempuan temannya pemudi yang sangat cantik luar biasa. Maka segala hal cara dia akan perbuat untuk bisa menarik perhatian perempuan ini. Iya, karena awalnya perempuan ini tidak menggubris dia. Maka mulai dari yang hal-hal sangat luar biasa dia perbuat. Untuk pertemuan pertama dia pakai yang namanya style branded. Mulai dari baju, celana branded. Iya, pertemuan pertama. Pertemuan kedua dia pakai bukan hanya baju celana branded, tetapi dia pakai jam tangan branded. Wah. Pertemuan ketiga bukan hanya baju branded, celana branded, jam tangan branded. Pertemuan ketiga dia pakai moge. Kita tahu moge, emang inang motor gede. Iya. Dan pada saat itu maka perempuan itu, ini si abang sudah mapan. Lantas si laki-laki ini ketika dia sudah mendapat perhatian dari perempuan ini, dia mengajak, "Dek, bolehkah abang ngajak adik makan bakso?" Iya. Boleh bang, tapi naik moge ya bang ya. Iya. Iya. Terkadang kan maaf Amang Inang, terkadang kan mau pemudi atau perempuan ini, terkadang kan ada yang namanya itu karakternya kayak metik. Iya. Di situ kenal langsung gas. Iya. Terkadang ada juga seperti solar, yang susah kali diajak untuk bisa jalan, kan begitu. Ini kebetulan tipikalnya seperti metik. Iya, dia lihat langsung ayo jalan makan bakso. Iya. Ketika makan bakso lantas pemuda ini mengatakan, mulai dari hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga, aku selalu teringat akan firman Tuhan. Apa itu bang? Aku mengucap syukur kepada Tuhanku setiap aku mengingat engkau di dalam doaku. Lulu. Ya. Apa mau abang? Langsung begitu dia. Maukah adik menjadi pacarnya abang? Iya. Kan perempuan kan biasa agak jual-jual mahal. Ini tahe, iya kan? Tetapi endingnya dia katakan, mau bang. Iya. Iya. Lantas mereka jadian. Setelah jadian, besoknya ini pemuda menjumpai pacarnya, tetapi dia jumpai tidak lagi dengan pakaian branded, celana branded. Dia hanya pakai moge dan pakai jam branded. Loh, kok pakaian abang lesu begini?
Mana biasanya baju-baju abang yang terbaik? Ah, biasalah. Kalau abang kan hidup berdiakonia. Biarlah teman abang bahagia. Ketika dia bahagia, aku juga bahagia. Dipinjam kawan, Dek. Oke. Iya, oke. Lantas si perempuan ini, wah abang ini luar biasa. Hari kedua, dia tidak lagi memakai baju branded, celana branded, dan tidaklah lagi memakai yang namanya jam branded. Dia hanya tinggal memakai motor gede. Loh, lantas si cewek menanya, mana jam abang itu bang, yang bagus itu? Ya sama kayak kemarin, Dek. Abang suka berbagi sama teman. Ada teman yang meminjam. Oh begitu bang. Iya. Hari ketiga, pertemuan hari ketiga, lantas si cowok ini tidak lagi naik moge. Iya. Bisa bayangkan pakai baju lesu, loyo, tidak lagi pakai jam tangan branded, tidak lagi pakai sepatu branded, tidak lagi bawa moge. Lantas si cewek nanya, bang mana bang? Masa abang bersosial terus? Baju nggak branded lagi, celana tidak lagi, jam tangan abang juga nggak pernah lagi abang pakai. Emang sampai kapan dipinjam? Ini abang sekarang udah naik angkot jumpai aku. Mana moge abang? Jujur dulu abang. Iya. Lantas dia katakan, nggak ada lagi Dek. Iya. Loh kenapa? Adik mau nerima abang sebenarnya? Iya, adik terima abang sebenarnya, tetapi abang harus jujur ya. Oke. Iya. Dek, baju branded, celana branded, jam tangan branded, sepatu branded, dan motor gede, itu semua hanya abang pinjam. 3 hari dia nunjukkan kelebihannya, 3 hari kemudian hilang, dan hari ke-7 maka putus. Pasma saminggu persoalani. Iya. Ima guarna cinta malabab alai dang di beotobe nadia na asli, nadia na palsu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang bisa kita lihat dari ilustrasi yang tadi? Terkadang kita mau dibutakan tentang yang namanya itu kepalsuan. Kenapa? Karena dengan kepalsuan kita merasa, ah begini sajalah, lebih enak sepertinya. Walaupun itu tidak kekal. Kenapa? Karena tidak mau menerima setiap tantangan ketika itu menjadi berbeban berat. Dan ini konteks yang terjadi pada masa Raja Daud. Bagaimana dia menyorakan di kitab Mazmur pasal yang pertama ini, dia melihat banyaknya orang fasik yang mempengaruhi orang-orang benar. Banyaknya orang benar yang terganggu imannya, kehidupannya oleh karena karakter dan pola hidup dari orang fasik. Memang gak enak menjadi pendoa. Inilah pemahaman waktu itu. Kita bertahan dalam Tuhan. Orang sana gak pernah dia menyembah Tuhan, tetapi sepertinya hartanya semakin melimpah. Orang sana tidak pernah yang namanya hidup berbagi dengan sesamanya, tetapi sepertinya hatinya, hidupnya bahagia. Aku yang selalu begini, hidupku semakin susah. Aku selalu dikata-kata, aku berbagi kepada Tuhan, aku berbuat menyerahkan waktuku untuk Tuhan, yang kudapat hanya kata-kata yang tidak menumbuhkan imanku. Ini konteks, ini keadaan pada saat itu. Maka Raja Daud menyampaikan kepada bangsa Israel. Kita bisa lihat di ayat yang ke-3. Kehidupan orang benar, kehidupan orang yang diberkati, itu di ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tetapi kehidupan orang fasik sama seperti sekam. Kalau bahasa Batak, sekam, lapung tahe, lapung,
molo martampi kalau di Botohamu do martampi na poso remaja. Iya. Saya masih sempat mengalami martampi. Iya, diambil ma adong tampi di habak kosongonon. Kalau itu kosong lapung dia akan terbuang. Tetapi kalau dia berisi dia akan tetap tinggal. Iya. Itulah kehidupan orang fasik. Itulah kehidupan orang pendosa, itulah kehidupan pencomooh yang tidak kekal. Itu yang ingin disampaikan oleh Raja Daud. Apakah kehidupan yang sementara inikah yang kau pilih? Atau kamu bisa bertahan di dalam pergumulanmu karena Tuhan tinggal di dalam engkau? Saya yakin kita masih ingat lagu anak sekolah minggu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, jiwa berseri. Memang kita gambarkan dan juga memang disampaikan, kenikmatan duniawi itu sangat luar biasa. Pergumulan tidak lagi kita hadapi, karena apa? Karena kita sudah menjadi pergumulan buat orang lain. Tidak lagi kita rasakan bagaimana difitnah. Karena apa? Karena kita sudah menjadi pelaku fitnah. Kehidupan orang berdosa yang begitu beratnya tidak kita rasakan. Kenapa? Karena kita adalah sumber dosa. Iya, itu yang ingin disampaikan. Oleh karena itu, Raja Daud menyuarakan, bertahanlah di dalam pergumulanmu. Dan ketahuilah bukan hanya engkau yang bergumul. Bertahanlah di dalam persoalanmu dan ketahuilah bukan hanya engkau yang bersoal. Bukan hanya engkau yang menghadapi tantangan yang begitu berat. Tetapi ingatlah di minggu Eksaudi ini yang disampaikan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku, jawablah aku. Inilah pergumulan dari Raja Daud melihat dari semuanya itu. Oleh karena itu di minggu ini dengan topik minggu yang dikatakan kepada kita, kebahagiaan orang benar, hatuau nihalak partigor. Kalau kita bisa kembangkan ini, kebahagiaan apa yang menjadi tolak ukur standar bisa dikatakan kita bahagia. Kalau ada mengatakan, Amang, bagi saya standar saya dikatakan berbahagia di hala mertua hoba. Kalau hanya tolak ukurnya sebuah harta, ketahuilah Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, itu tidak kekal. Dan banyak orang yang memiliki gemilang harta tetapi tidak menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau ada yang mengatakan, Amang Pendeta, bagi saya tolak ukur kebahagiaan adalah ketika saya memiliki anak yang sangat luar biasa. Kalau memang tolak ukur adalah anak, ketika anak ini menyusahkan hidupmu, engkau akan mengatakan, ya Tuhan, seperti sia-sia semuanya yang aku katakan, yang aku perbuat untuk anak ini. Ala ini kan jut do tabigi upolak manokok kan itu. Jut do tabigi. Ketika seorang ibu melihat kenakalan anaknya, kubalikkan nanti kau lagi kandungan. Jugul neho, kau dulu lahir seperti botolnya kecilnya kan, seperti itu. Iya. Kalau memang anak, apalagi? Apa yang menjadi tolak ukur kata kebahagiaan? Kalau memang bersifat duniawi ini, itu seperti tadi. Tetapi Raja Daud mengatakan di ayat yang kedua, tetapi tolak ukur yaitu orang-orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang merenungkan. Ketika engkau memiliki pergumulan, renungkanlah itu berdasarkan imanmu, berdasarkan doamu kepada Tuhan. Bukan lagi menjadi pemahaman untuk bisa menghukum dirimu atau menghukum orang lain. Ketika pergumulan itu datang, tidak ada timing bagimu untuk bisa menyalahkan orang lain. Isi namandok hatai. Si edaan, memang toho deh puasa, wala ni hidup para binotoan na. Ketika kita sampaikan itu, kita juga sudah berdosa. Iya. Didokon halakan, songonon dong ulum.
Idu, eta tada poton, dida poton nongi. Ate, di kono idaon, hono mandokon, ngawi dada. Jadi isi, halakado, ninna, ujung naha, persoalan. Yang ada hanya apa? Menyusahkan hidupmu. Tetapi ketika pergumulan itu perkataan yang menyakitkan hidupmu itu hadir, renungkanlah dengan dasar iman Tuhan. Ya Tuhan, begini yang aku hadapi. Tetapi aku yakin setiap seruanku, setiap doaku, setiap pergumulan yang ku sampaikan, Engkau mendengarnya. Dan Engkau hadir di dalam pergumulan hidupku. Amin. Luar biasa panitia peresmian resort. Tadi kalau kita sama-sama mendengar, tanggal 31 Desember dilantik. Tanggal 31 Maret berpesta. Iya. Saya sempat bimbang dengan target panitia 265. Iya. Saya sempat bimbang. Ya Tuhan, apakah ini nanti jalanmu mempermalukan aku? Ya Tuhan, apakah ini nanti jalanmu mempermalukan, menghukum kami, jemaatmu? Ya Tuhan, apakah ini caramu nanti untuk bisa meninggalkan aku? 3 bulan dengan target 265. Kalau sempat gagal pesta itu, saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, ketemu sama saya nggak mau lagi bersalaman. Iya, amin. Udah ngaruh mendukung amin, Bang. Mulai hati mak, berarti akan namurju. Iya, luar biasa. Tetapi kita bisa lihat, Tuhan mendengar setiap seruan kita. Tuhan tidak pernah mempermalukan jemaatnya. Tuhan tidak pernah mempermalukan hambanya. Tuhan tidak pernah mempermalukan gerejanya. Oleh karena itu saya minta dulu, dengan tulus ya, dengan tulus. Martopak maju hita tu panitia. Iya. Iya. Itu tepuk tangan asli atau palsu? Karena ada juga tepuk tangan palsu. Diajak tepuk tangan, martopak maju hita. Dang tu panitia di bereng, dang tuau. Ada yang begitu kan? Iya. Tapi saya lihat tadi kayaknya semua tulus. Amin. Sekali lagi. Iya. 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 Kiranya dengan sorak-sorai yang kita sampaikan tepuk tangan ini, bukan hanya tepuk tangan untuk panitia, tetapi tepuk tanganlah engkau untuk imanmu. Tepuk tanganlah engkau untuk dirimu. Kenapa? Ketika engkau bertepuk tangan, engkau bersuka cita dan sudah sesuai firman Tuhan. Amin. Jangan lagi nanti ada yang pulang murhing sianon. Sudi mulubui enong mekel, jala senyum. Kalau nanti pulang dari gereja ini, buka pintu langsung. Iya. Masuk ke mobil, agak lama di pintu sana nanti mobilnya keluar. Iya, jangan langsung tat. Oh, unang. Dia langsung senyum. Ingat kata Amang Pendeta Sianturi, Pak. Senyum. Iya. Jangan langsung nalilingan on. Nasi boto bayot do neng arisan iba. Iya. Ketika keluar nanti langsung. Apalagi nanti aka ama contohnya. Ngadi pagalak mobilnya. Sudah dia hidupkan mobilnya, hidupkan nasinya. Tetapi istrinya bolak-balik hanya masih ngobrol. Ida, luar biasa pesta kita ini ya. Iya. Bohina mate holan nama bulong. Jangan. Tetap saja senyum. Ma, ayo, yuk. Iya. Iya. Maka istri akan mengatakan dengan senyum juga. Iya Pak. Iya. Bisa jadi gagal arisan. Kita ke rumah makan seafood aja Pak. Yuk, kayaknya agak bahagia kali kita hari ini. Amin. Begitu juga nanti Kak Ina. Jangan suruh kalian inang dan lagi panggil Bapak cepat. Kalau nanti mau ngopi di sana sebentar. Sebentar sajanya itu. Kalau nanti tidak mengopi, ikut hubolang. Kenapa? Berarti dia tidak ada ingin untuk bisa bercerita sebentar saja. Dan terlambat tamu, holana hudul pe 5 menit. Dan berbahagialah kalian kaum ibu, inang, inoku naburju, kalau aka ama marpungu di gereja, di partukuan. Iya, daripada marpungu di pinggir jalan, ngabirong tambah birong. Mau lurisan, adong do tempat-tempat teduh nah, partukuan may, di sima anong marnonang.
Itu. Ati amang, amin. Las marohata. Oleh karena itu, di minggu kita pada hari ini, saya katakan ini minggu yang luar biasa. Panitia peresmian resort menyerahkan dana operasional untuk resort dengan total 65.731. Luar biasa. Iya. Kalaupun saya menyampaikan, saya tidak memuji panitia, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Kita sama-sama memuji, bukan hanya saya. Ubereng ma, saya lihat bagaimana ketua setiap hari. Pagi sudah sampai di sini, buka pintu rumah saya, sudah mobil ras warna birong 1915 RW di situ. Iya, Bu, amang ketua. Nanti pulang malam selalu begitu. Sampai saya pernah terduduk dan terdiam. Luar biasa berkat-Mu Tuhan. Kau pilihkan orang-orang yang terbaik. Luar biasa berkat-Mu Tuhan. Kau antarkan jemaat-jemaat-Mu yang terbaik. Iya. Dan saya harus katakan, tidak mampu amang ketua, tidak mampu amang sekretaris, tidak mampu inang bendahara melaksanakan itu kalau bukan kita yang mendukung, kalau bukan kita yang menyemangati, kalau bukan kita yang mendoakan. Amin. Ditanya ke kamu dokan? Puasa Iya. Kita doakan kan? Iya. Unang pola dokon iya, olah nak amin mamang. Amin. Las roha amin. Iya. Oleh karena itu di minggu kita pada saat ini, mari kita tentukan pilihan kita. Apakah kita berjalan dengan karakter pola pikir kita yang bersifat duniawi, yang itu hanya sementara, atau kita mampu bertahan di dalam penderitaan, di dalam pergumulan, di dalam tantangan hidupmu, engkau mampu bertahan karena Tuhan yang menguatkanmu. Dan ketahuilah, Tuhan mendengarkan seruan yang kita sampaikan, dan Tuhan mendengarkan serta menjawab setiap apa yang kita sampaikan di dalam doa kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang kedua, saya harus sampaikan, memang amang ketua panitia pernah menyampaikan sama saya, amang saya berjanji sama amang preses, lebih kurang 75 kakak lagi harus tambah jemaat kita. Terpujilah nama Tuhan. Ya, selamat bergabung untuk keluarga amang Huta Barat ya. Amang Huta Barat, Inang Boru, Simanjuntak di HKBP Tamarunang ini, dan saya yakin amang sama Inang menjadi jemaat yang diberkati Tuhan. Amin. Las marohata, bersukacitalah karena Tuhan menanamkan kebahagiaan yang kekal bagi kita, bukan kebahagiaan yang palsu, bukan kebahagiaan yang sementara. Walaupun engkau menderita, walaupun engkau menghadapi tantangan pada saat ini, berbahagialah karena Tuhan tinggal di dalam hatimu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu di dalam ibadah kami pada hari ini. Dengan firman-Mu, Kau kuatkan kami ya Tuhan, Kau bekali kami agar kami benar-benar menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami mengandalkan Engkau, dan kami memilih Engkau yang memimpin langkah kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruhnya jemaat-Mu HKBP Tamarunang yang bersama-sama dengan kami beribadah pada saat ini, ataupun yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Kiranya Engkau yang selalu mengiring-iring langkah kehidupan para jemaat-Mu, memberkati setiap kehidupan mereka, memberkati setiap pekerjaan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk seluruhnya panitia peresmian resort HKBP Tamarunang yang telah memberikan laporan pertanggungjawaban, dan melalui gereja-Mu telah dilaksanakan pembubaran panitia. Ya Tuhan, kami mau berdoa, Engkaulah selalu memberkati kehidupan mereka, Engkaulah selalu melimpahkan berkat-Mu untuk anak dan cucu-cucu mereka.
Kiranya setiap apa yang mereka pergumulkan, setiap apa yang mereka telah perbuat untuk gerejamu ini Tuhan, Tuhan yang membalaskannya dengan limpah-limpah berkat di dalam kehidupan mereka. Begitu juga untuk seluruhnya jemaatmu HKBP Tamarunang yang mendukung peresmian resort HKBP Tamarunang, baik doa, baik tenaga, baik materi atau apapun itu ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah yang memberkati setiap kehidupan jemaatmu sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan, agar kami tidak jemu-jemu berbuat baik, karena kami akan menuai jika kami tidak menjadi lemah. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami agar kami selalu mampu dan kuat hidup akan firman-Mu serta melaksanakan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk jemaat-Mu yang baru terdaftar di tengah-tengah gerejamu ini. Mari Tuhan berkati kehidupan mereka. Mari Tuhan berkati setiap pekerjaan mereka. Anak-anak mereka Tuhan selalu iring langkah dalam tumbuh kembangnya. Tuhan campur tangan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang di dalam keadaan sakit ya Tuhan. Agusta Christine Borusianipar, Amang MU Huta Galung, Amang Sintua Adi Srigar, Amang Awe Sitorus SE, Inang Nyonya Simanjuntak ND Boru Nabi Tupulu SE. Ya Tuhan, Engkaulah yang selalu campur tangan, Engkaulah yang selalu menguatkan mereka. Begitu juga Tuhan untuk ketua seksi musik kami ya Tuhan, Amang S Sianturi. Tuhan yang selalu campur tangan menguatkan dia agar dia semakin Kau mampukan di dalam pelayanannya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang bersuka cita di dalam 1 minggu ini Tuhan. Engkau telah memberikan tambah umur di tengah-tengah kehidupannya. Nidia Iranada Simanjuntak, Andar Pinapan Manulang, Amang B Sinaga SE, Amang Sintua S Siombing, Inang RJ Boru Siombing SS, Mas Nauli Situmorang. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya dengan tambah bilangan umur yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka, Engkau juga menambahkan berkat-Mu, sukacita, kebahagiaan di dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka. Engkau memberkati yang di dalam studi. Engkau memberkati di dalam rumah tangga mereka, untuk anak dan cucu mereka. Dan apapun yang mereka harapkan, Engkau akan memberikannya sebagai bentuk berkat anugerah untuk kehidupan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk seluruhnya program-program dari gereja HKBP Tamarunang ini, di mana di tanggal 25 Mei ini akan dilaksanakan rapat resort untuk memilih segala fungsionaris resort dan utusan-utusan yang akan berangkat di Sinode Distrik dan Sinode Gudang. Ya Tuhan, mari Kau mampukan seluruhnya para haladamu. Mari Engkau mampukan seluruhnya jemaat-Mu agar kami bisa bersama-sama memilih orang-orang yang terbaik yang menjadi wakil dari gerejamu ini. Dan setiap program-program yang akan kami bicarakan dan akan kami programkan itu menjadi jalan kami untuk semakin memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sadar kami manusia yang tidak pernah luput dari segala perbuatan dosa. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami semakin Kau layakkan menerima berkat daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita puji Tuhan kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 248 sambil menyerahkan persembahan untuk operasional gereja. Lebatlah buahnya.
hijau dan teduh yang tenang dan Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua.